Hai semuanya, kembali lagi di Asli Podcast. Hari ini gue Laden dan Selfie. Jadi kita akan ngobrol tentang hal yang lumayan sensitif di kalangan masyarakat, yaitu rasisme. Langsung aja kita mulai. Jadi apa dan definisi rasisme? Oke, jadi ini buat gambaran buat teman-teman juga ya, yang belum ngerti banget nih rasisme apa. Jadi ini gue kutip dari Ensiklopedia Britannica. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan, prasangka, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis mereka. Nah, rasisme biasanya muncul dari keyakinan bahwa perbedaan biologis antar ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, sehingga satu ras yang dianggap lebih unggul berhak merendahkan, mendiskriminasi, bahkan memperbudak ras lain yang dianggap lebih rendah. Gitu buat definisi rasisme. Wow. Nah, jadi sekarang gue mau nanya-nanya ke Kak Selfie. Boleh. Kak, jadi kenapa sih rasisme itu bisa terjadi? Terus pemicunya apa? Dan sebenarnya kenapa orang itu bisa jadi rasis? Sebenarnya gue nggak tahu kenapa alasannya ya. Cuman kalau yang tadi gue baca-baca sih, si rasisme ini udah ada dari zaman kolonial Belanda. Lama banget ya? Lama banget itu. Nah dulu tuh ada sebuah strategi politik yang namanya divide et impera. Apa tuh Kak? Intinya itu adalah politik adu domba. Nah di sini yang mereka lakukan itu adalah mengklasifikasikan status sosial orang berdasarkan ras dan etnis. Dan itu membekas sampai anak cucu, bahkan sampai hari ini di zaman kita. Mendarah daging jadi gitu ya? Mendarah daging kayak udah, aduh itu udah kita banget mungkin. Waduh. Kali ya. Kayak apa lagi tuh Kak? Nah satu lagi tuh ada yang namanya kebijakan Orde Baru. Itu apa? Itu adalah politik asimilasi paksa dan stigmatisasi terhadap etnis tertentu. Oh. Nah itu kan, itu dua hal yang gue tahu. Kalau lu ada nggak yang lu tahu soal kenapa sih rasisme itu bisa terjadi? Oke, tadi kan Kak Selfie bahasnya dari segi sejarah mungkin ya. Nah, sekarang gue bakal ngebahas yang dari segi ada yang zaman sekarang nih. Salah satunya itu media sosial. Nah, jadi kita sering nih lihat kan ya, di media sosial digunain buat hal-hal negatif untuk menyebarkan stereotip negatif terhadap etnis tertentu. Contohnya, contoh aja nih ya, kayak ada rel kereta dibongkar, terus ada yang komen kayak, oh ini pasti kerjaannya si etnis ini. Tahu gue tuh. Atau mungkin ada public figure yang aneh, terus dibilang, oh ini pasti kelakuannya masyarakat pulau ini. Nah, itu kan padahal belum tentu ya, kayak belum tentu. Sebenarnya kan balik lagi ke orangnya masing-masing. Bener banget. Terus satu lagi mungkin dari ketimpangan ekonomi. Nah, ada stereotip di Indonesia yang bilang kalau ekonomi ini didominasi oleh etnis tertentu. Dan ini bikin memicu sentimen rasis. Mungkin ini iri dengki atau gimana ya, gue juga nggak ngerti sih sebenarnya. Kan kita nggak tahu ya. Iya. Nah, terus dengan alasan-alasan yang udah kita jabarin, menurut lu dampaknya kayak gimana sih? Negatif nggak sih? Wah, menurut gue sih negatif banget ya. Dampaknya sih sebenarnya sangat luas ya, kayak mulai dari perasaan terpinggirkan, terus kehilangan hak-hak dasar, bahkan hingga ada konflik sosial yang berulang dan sulit diselesaikan. Ya. Dan buat teman-teman semua, jadi rasis itu bukan cuma ke salah satu etnis aja yang kayak di film Pengemukan Bukit Duri, tapi juga ke etnis lainnya. Contohnya kayak kasus rasis ke orang Papua, terus kasus rasis ke Virenjop, habis itu kasus rasis di dunia olahraga. Banyak ya ternyata? Banyak banget. Gue pikir ya yang kayak lu sebutkan tadi cuman ke etnis tertentu aja. Enggak. Terus itu kan tadi kita udah bahas gimana definisinya sama contoh-contohnya secara umum ya. Kita masuk nih ke yang lebih relatable buat kita dan mungkin penonton-penonton semuanya. Jadi rasisme ini juga bisa terjadi di dunia kerja. Bener banget. Nah, gue mau nanya nih, definisi rasisme dalam dunia kerja menurut Kak Selfie apa sih Kak? Rasisme dalam dunia kerja tuh bentuk diskriminasi yang terjadi berdasarkan latar belakang,
ras, etnis, atau warna kulit. Nah, ini tuh terjadi seringnya berupa perlakuan gak adil, intimidasi, ketidaksetaraan, dan masih banyak lagi. Nah, itu tuh sebenarnya kalau dalam dunia kerja menurut gue lumayan susah dideteksi karena perlakuannya tuh ada yang halus banget sampai orang gak sadar. Contohnya kayak lagi bercanda atau celetukan-celetukan gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang yang melakukan mungkin nggak sadar, tapi bisa aja itu rasisme atau dia sengaja melakukan, tapi sekelilingnya nggak nyadar kayak gitu. Padahal dan itu tuh berdampak negatif pada korbannya. Oh, jadi rasisme itu nggak cuma dari hal-hal besar yang kayak keributan dan kerusuhan gitu ya, Kak? Benar-benar. Tapi bisa juga kayak celetukan di tongkrongan dan hal-hal lainnya. Nah, itu kan berarti salah satu bentuk gimana rasisme dalam dunia kerja tuh yang udah Kak Selvi sebutin. Ada lagi nggak sih, Kak, bentuk-bentuk rasisme di dunia kerja yang lain? Banyak banget sih. Salah satunya tuh adalah pelecehan verbal. Nah, gimana ceritanya itu tuh contohnya ujaran kebencian atau candaan yang merendahkan pegawai lain berdasarkan rasnya. Ada lagi tuh yang namanya stereotip rasial, susah sih ngomongnya ya. Tapi intinya itu tuh penilaian negatif yang diberikan kepada individu tertentu karena ras dia. Jadi misalnya kayak seseorang dengan ras tertentu dianggap nggak capable dalam bekerja, padahal sebenarnya dia oke-oke aja kalau bekerja. Tapi karena ras dia dicap seperti itu. Nah, itu kan nggak benar sebenarnya. Nggak adil banget ya. Iya. Nah, yang lain tuh ada lagi viktimisasi rasial. Apa tuh? Nah, itu tuh perlakuan buruk, pengucilan, atau disiplin yang nggak adil terhadap seseorang yang mengajukan keluhan tentang rasisme. Jadi misalkan nih, ada satu orang mengalami tindakan rasisme, terus dia ngelapor. Nah, tapi laporannya antara nggak digubris, atau dia malah dibilang, apaan sih? Kalau gitu aja baper, bisa kayak gitu. Nah, ada lagi satu tuh yang namanya kekerasan rasial. Ini tuh bentuknya ancaman, intimidasi, kekerasan fisik dan verbal kepada orang tertentu karena ras atau etnis dia. Ngeri banget ya. Ngeri banget sih menurut gue. Dan ini ternyata terjadi loh di dunia kerja. Nggak cuma di film doang ya? Iya, film yang itu tuh yang lagi rame. Nah, ada lagi tuh yang namanya diskriminasi langsung dan tidak langsung. Jadi ini tuh bentuknya penolakan kerja atau pemecatan seseorang hanya karena ras dia, ras atau etnis dia. Ini menurut gue sih sangat merugikan perusahaan ya. Karena bisa aja dia punya kapabilitas, dia punya performance-nya oke banget, tapi ya udah karena ras dia doang dia di let go gitu. Nggak dapat kesempatannya ya? Iya, itu kan apa sih? Setuju. Nah, satu lagi tuh adalah isolasi sosial dan keterasingan. Jadi seseorang dari ras tertentu itu diabaikan atau enggak dilibatkan. Misalnya pengambilan keputusan atau misalkan kayak ada acara kantor tapi dia nggak dilibatkan, dibiarin aja, kan tuh kasihan. Dan itu sebenarnya untungnya apa gitu loh. Tuh. Oke, jadi kan tadi Kak Selvi udah nyebutin nih beberapa bentuk rasisme di dunia kerja ya. Nah, Kak Selvi sendiri pernah nggak sih ngalamin salah satu dari beberapa contoh yang udah disebutin barusan? Kayaknya pernah, tapi gue nggak merasakan hal itu. Jadi dulu waktu gue magang di sebuah hotel bintang 5 di Bilangan Jakarta Pusat, gue pernah mengalami pelecehan verbal. Nah, waktu itu lagi ada event gede banget, dan yang namanya kalau event kan persiapannya riweh ya. Banyak banget yang dibawa, yang diangkut, yang disiapin, yang dimasak gitu, dan kita semua udah kecapean. Waktu itu ada satu momen di mana gue lagi jalan bawa barang, senior gue juga di depan gue. Terus tiba-tiba dari depan gue dia teriak ke gue, "Woi!" Gitu. Gue pribadi sih nggak merasa itu pelecehan verbal atau tindakan rasisme, karena menurut gue ya memang itu ras gue. Dan gue tidak merasa offended.
Tapi kalau menurut teman-teman yang gue ceritain sih, mereka bilang itu tuh pelecehan verbal, kayak gitu. Oke. Mungkin karena intonasinya jadi kayak seakan-akan itu merendahkan sih Kak menurut gue ya. Mungkin. Dan gue juga nggak tahu dia bercanda apa enggak sih. Oh, itu kan salah satu pengalaman nyata nih kejadian rasis yang dialami oleh Kak Selvi sendiri. Nah, lu ada nggak sih tips buat teman-teman di luar sana gimana cara nyikapin orang yang bersikap rasis? Kalau menurut gue pribadi ya, untuk menyikapi rasisme ini adalah satu, harus berani ngelaporin ke pihak yang berwenang kalau dalam dunia kerja. Kalau misalkan lagi nggak dalam dunia kerja nih, di jalan, sebenarnya gue nggak peduli kalau orang rasisin gue di jalanan, kecuali dia merugikan. Tuh langsung aja laporin, harus berani laporin ya guys. Kalau nggak, rugi sendiri, makan hati, udah rugi, bisa aja rugi materi atau apa gitu. Tuh, sih. Nah, kalau misalkan dalam dunia kerja, mungkin ada 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu dari otoritasnya sih membuat kebijakan kalau di kantor tersebut nggak boleh ada rasisme. Semuanya dirangkul. Dan satu lagi itu adalah membuat mekanisme pelaporan secara anonim, supaya apa, korban-korbannya tetap aman kalau misalnya ngelapor. Jadi mereka nggak ngerasa nggak aman nih kalau gua ngelapor, entar digubris nggak ya, atau dikucilkan nggak ya, gitu sih. Oh, jadi nggak cuma dari si korbannya doang ya, tapi juga harus ada instansi yang ngasih ruang nih buat si korban-korbannya ini. Betul. Nah, kayak gitu sih. Semoga bisa diterapin teman-teman ya. Amin. Menurut gue sih daging banget ya. Nah, dari obrolan kita yang sudah panjang lebar ini, yang lu tangkep apa sih tentang topik rasisme? Oke, kalau yang gue tangkep sih kesimpulannya, rasisme ini sebenarnya beneran ada dan gak cuma di berita atau di film doang. Tapi ada nih di sekitar kita, bahkan di tempat kerja. Kayak bentuknya kelihatan ya kadang candaan. Ya. Tapi dampaknya ini bisa dalam banget buat seseorang. Terus banyak juga faktor yang bikin rasisme ini terjadi. Kayak mulai dari sejarah panjang, mulai dari kolonial Belanda tadi ya sebutin ya, sampai kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Kita nih sebagai warga masyarakat yang baik, salah satu hal yang bisa kita lakuin itu mulai dari kalau ada teman kita yang kena rasis, kita mulai speak up dan gak cuma diem-diem doang. Setuju. Dan mungkin bisa juga melakukan tips-tips yang tadi udah disebutin sama Kak Selvi tadi ya. Iya, betul. Nah, gitu sih teman-teman. Oke, mungkin itu aja kali ya Kak ya? Udah kali ya, udah aus nih. Udah panjang banget nih podcastnya. Semoga kontennya bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you udah nonton konten ini. Kasih jempol dan novel kalau suka konten ini, dan subscribe supaya dapat update kalau kita upload konten terbaru. See you on another video. Bye.